yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Tentunya baik dan luar biasa. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah walaupun secara online, tapi kita percaya bahwa kasih kebaikan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mari persiapkan hati dan pikiran kita karena kita akan memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita memulaikannya, kita akan berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kakak Nina. Ya, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita, Kakak Nina ajak kita semua berdoa. Mari semua sikap doa yang baik. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Atas penyertaan-Mu kami bisa lagi mengikuti ibadah online walaupun hanya di rumah saja. Berkati kami semua Bapa, berkati adik-adik yang beribadah di rumah bersama orang tua mereka, agar mereka dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat penuh bijaksana. Berkati kakak-kakak pelayan anak kelas 1-2 yang akan bertugas pada hari ini. Biarlah Tuhan memberi hikmat, memberi kesehatan agar semua bisa berjalan dengan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah lewat ibadah ini kami memperoleh hikmat rohani yang berasal daripada-Mu. Hanya ini doa dan permohonan kami ya Bapa, sambut sempurnakan doa ini. Haleluya, amin. Adik-adik yang ada di rumah bagaimana, masih semangat? Pasti masih semangat ya. Untuk itu Kakak Ella undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Bersama saudara seiman.
berikutnya berkata, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Masih tetap berdiri, kita akan nyanyikan pujian berikutnya, yaitu Allahku besar, kuat, dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Nah, adik-adik silakan duduk kembali. Siapkan Alkitabnya, siapkan hatinya, karena kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Yati, kita angkat pujian Ku Mau Mendengarkan Firman Tuhan. Mari adik-adik kita angkat pujian ini ya. Aku mau mendengarkan firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa di sorga. Kami berterima kasih ya Tuhan, buat kasih sayang penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pagi ini ya Tuhan, kami anak sekolah minggu Emmanuel Palu akan melaksanakan ibadah sekolah minggu. Walaupun kami masih dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya kasih penyertaan Tuhan tetap berlaku dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua, berkati kami, sehingga firman Tuhan pada pagi hari ini kami boleh dengarkan dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, walaupun kami masih kecil. Tuhan Yesus, berdoa buat Ibu Mona yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah dia boleh berkata-kata seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik di rumah. Iya, apa kabar hari ini? Tentunya baik dan luar biasa. Nah, saat ini kita akan belajar dari cerita Alkitab. Nah, siapkan adik-adik Alkitabnya ya. Kita buka pada pembacaan yang terdapat di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 6 dan ayat yang ke-12 sampai ke-33.
Nah, karena pembacaan Alkitabnya ini agak panjang, nanti selesai ibadah boleh dibaca secara mandiri ya. Baca di rumah secara mandiri. Iya, adik-adik, sebelum kakak lanjut dengan cerita firman Tuhan pada pagi ini, kakak mau tanya, siapa yang masih ingat dan hafal ayat hafalan pada minggu yang lalu? Ayo, tunjuk tangannya. Iya, masih ingat? Terdapat di dalam? Iya, betul, terdapat dalam Mazmur ayat 3, Mazmur 100 ayat 3a. Iya, Mazmur 100 ayat 3a. Demikian dikatakan, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Sekali lagi, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Mazmur 100 ayat 3 bagian A. Nah, itu adalah ayat hafalan yang minggu yang lalu ya. Pintar semua adik-adik sudah menghafalnya. Oke, kita lanjut dengan cerita firman Tuhan pada pagi ini yang berjudul yaitu Ishak Cinta Damai. Judul cerita kita pada saat ini yaitu Ishak Cinta Damai. Nah, siapa yang cinta damai di antara kita sini semua? Tentunya semua adik-adik di rumah juga ya. Ada yang semua kita adalah pencinta damai. Tidak ada yang bermusuhan, tidak ada yang iri ya. Nah, adik-adik, mari kita ikuti cerita tentang Ishak yang begitu luar biasa cinta damai. Nah, Ishak ini diusir oleh Raja Abimelek. Nah, kenapa dia diusir Raja Abimelek? Karena Ishak ini dia selalu menuruti kehendak Tuhan. Dia tidak mau dengki, iri hati, dan bersifat sombong sama orang lain. Nah, olehnya itu dia mengingat bahwa Tuhan itu selalu menolong dia. Sebagaimana juga Tuhan Yesus ajarkan kita pada Matius 5 ayat 5 yang dikatakan yaitu berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka memiliki bumi. Nah, ini satu pegangan yang menjadi pengharapan bagi kita semua agar kita tidak jauh dari pemikiran-pemikiran jahat terhadap orang lain. Walaupun orang memusuhi kita, namun kita jangan membalasnya dengan kejahatan. Nah, Musa juga pernah berkata kepada bangsa Israel sebelum mereka menyeberang Laut Teberau, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Terdapat di dalam Keluaran 14 ayat 14. Nah, tentunya semua ini kita dapat jalani dengan percaya, dengan iman yang teguh oleh karena Tuhan selalu menolong kita. Nah, adik-adik, mengapa Ishak diusir oleh Raja Abimelek? Ya, dalam perkemahan keluarga Ishak, Esau dan Yakub bertumbuh menjadi dewasa. Tetapi kemudian terjadi sesuatu yang membuat mereka harus pindah dari kota itu. Ketika itu terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Nah, ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Rumput untuk makanan ternak pun menjadi kering. Nah, Ishak beserta keluarganya tidak mempunyai pilihan lain selain pindah dari tempat itu, yaitu pindah ke arah barat dekat kota Gerar.
dekat kota Gerar, tempat di mana orang Filistin tinggal. Dan pada waktu itu raja mereka adalah Abimelek. Nah, adik-adik, sungguh luar biasa perjuangan daripada Ishak ini. Di situ keluarga Ishak diberkati oleh Tuhan. Apa saja yang mereka kerjakan semua dibuat berhasil. Bila menanam, semua menuai, mereka dapat menuai dengan berlipat ganda. Dan mereka memelihara ternak. Ternak mereka selalu bertambah banyak, sehingga Ishak cepat sekali menjadi kaya di tanah Filistin itu. Nah, apa yang terjadi? Raja Abimelek dan rakyatnya menjadi iri hati dan membenci Ishak. Mereka tidak hanya seorang, mereka katakan dia ini adalah hanya seorang pendatang. Mengapa dia lebih kaya daripada kita yang di sini, yang tinggal di sini? Nah, adik-adik, kesombongan, iri hati, dengki timbul dalam pikiran-pikiran rakyat daripada bangsa Filistin ini. Nah, apa yang terjadi? Raja Abimelek pun tidak senang. Mereka berpikiran, kalau begini nanti dia lama-lama, raja ini Ishak ini lama-lama menguasai kita. Nah, dan ini tidak boleh harus terjadi. Mereka harus pergi dari tanah ini. Dan Raja Abimelek sendiri marah melihat perkembangan yang terjadi daripada Ishak ini. Sehingga dia sendiri yang mengusir Ishak dari tanah Filistin itu. Nah, adik-adik, apakah orang Filistin ini tidak menaruh kasihan kepada Ishak? Tentunya tidak. Mereka senang kalau dia pindah dari tempat itu, karena tidak ada lagi yang menjadi saingan bagi mereka, yang kaya, yang semuanya serba ada. Karena Ishak sendiri adalah orang yang rajin dalam bertani. Ya, adik-adik, ketika Ishak pergi, dia menggali sumur. Ya, dia menggali sumur untuk kehidupan mereka, untuk diminum, bahkan untuk memelihara ternaknya. Nah, mereka menggali sumur. Nah, sumur itu dikatakan disebut Esek. Ya, sumur pertama disebut Esek. Tapi apa yang terjadi ketika sumur itu jadi dan airnya banyak memenuhi kebutuhan mereka, orang-orang Filistin ini menjadi marah. Mereka merampas sumur itu. Mereka katakan bahwa sumur itu adalah milik mereka dan tidak seorang pun yang harus bisa pakai kecuali mereka. Nah, melihat keadaan ini, Ishak menjadi sedih, sehingga dia sebut sumur yang dia gali ini adalah sumur Esek, ya, yang mengartikan perbantahan, karena mereka sudah bertengkar di sumur itu. Nah, ketika itu mereka sudah merampas sumur itu. Nah, Ishak mulai lagi menggali sumur, karena mereka ini butuh air. Nah, beberapa lama kemudian sumur yang mereka gali ini menghasilkan juga air yang begitu cukup untuk mereka pakai untuk kebutuhan hidup mereka, bahkan bisa untuk berternak. Nah, apa yang terjadi lagi? Orang Filistin ini ganggu lagi. Mereka rampas lagi. Mereka katakan bahwa itu juga milik mereka. Nah, dengan sabar hati
dia katakan kepada anak buahnya atau hamba-hambanya Ishak, dia katakan, tenang, Tuhan pasti menolong kita. Nah, inilah sifat dari Ishak yang begitu luar biasa, menenangkan para hamba-hambanya agar tidak bertengkar. Nah, akhirnya sumur itu dikatakan sumur Sitna, yaitu sumur permusuhan. Nah, ini sumur yang kedua adalah sumur Sitna yang artinya sumur permusuhan. Nah, adik-adik, misalkan adik-adik juga mempunyai sesuatu hal yang sangat kita sayangi, kemudian ada yang merampasnya, senanda hatinya? Tentunya tidak. Tapi jangan dibalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, karena Tuhan mengajarkan kita selalu lemah lembut kepada musuh kita, selalu memberi yang terbaik. Jangan melihat keadaan orang yang begitu jahat dengan kita, tapi mari kita belajar dari Tuhan yang selalu mengasihi kita. Nah, adik-adik, kemudian Ishak ini membuat lagi sumur yang ketiga, dan akhirnya dia berpikir mungkin sudah tiba saatnya kita keluar dari tanah Filistin ini. Nah, dia buat lagi sumur yang ketiga supaya mereka tidak merampasnya lagi. Nah, dia pikirkan bahwa orang Filistin tidak lagi mengambil bagian yang menjadi haknya, tapi mereka akan pergi jauh dari situ. Akhirnya dia buatlah sumur yang ketiga yang dia namakan Rehobot, artinya perluasan. Nah, ketika ia membuat sumur ini, tiba-tiba datang lagi pasukan daripada Raja Abimelek beserta rombongannya. Dia melihat bahwa kehidupan Ishak ini luar biasa. Nah, apa yang terjadi? Ishak mengatakan kepada Raja Abimelek, "Mengapa kamu datang lagi? Kami sudah keluar dari tanah Filistin. Nah, dan kami juga tidak mengganggu kamu." Tapi apa yang terjadi? Raja Abimelek dan hamba-hambanya mengatakan bahwa mereka datang dengan perjanjian untuk perdamaian. Luar biasa. Akhirnya Ishak begitu senang mendengar hal ini, dan dia memberi persembahannya kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mengadakan perjamuan bersama Raja Abimelek dengan rombongannya pada waktu itu. Nah, adik-adik, begitu luar biasa perjuangan hidup daripada Ishak, memperjuangkan kebaikan untuk kebersamaan. Nah, kalau kita anak-anak Tuhan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Mari, sebagaimana Ishak berbicara dengan lembut kepada musuhnya, demikianlah kita. Apakah kita bisa seperti itu? Tapi jangan khawatir, kita mohon pertolongan daripada Tuhan. Pasti Tuhan menolong kita apabila kita mau belajar merendahkan hati kepada Tuhan untuk boleh kita lakukan kepada sesama kita. Nah, adik-adik, ketika mereka sudah tidak tinggal di Filistin, di daerah lain, mereka sudah senang. Ishak dengan rakyatnya sudah senang, dan mereka menggali lagi sumur yang keempat. Ya, menggali sumur yang keempat. Nah, sumur yang keempat ini adalah dia katakan sumur Seba. Sumur Seba yang artinya sumur perjanjian, artinya perjanjian perdamaian. Tidak ada lagi pertengkaran,
tidak ada lagi permusuhan. Nah, adik-adik senang tidak kalau kita tidak punya musuh? Tentunya kita senang. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita yang terbaik dan kita tidak lagi diganggu oleh musuh-musuh. Nah, kalau kita hidup dengan rukun, tentunya kita bahagia selamanya. Nah, untuk mengakhiri daripada cerita kita ini, berarti Tuhan menginginkan kita supaya kita berbuat yang terbaik, berbicara dengan lemah lembut kepada sesama kita, supaya kita selalu diindahkan oleh Tuhan, karena Tuhan adalah yang begitu baik dalam kehidupan kita, mengubah hidup kita dari yang dulunya mungkin ada kesalahan, tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita mau akui kesalahan kita kepada Tuhan, kita berdamai dengan Tuhan, dan kita berdamai dengan diri kita dan dengan orang lain. Nah, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dan luar biasa untuk kehidupan kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini yaitu terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 13b yang dikatakan, hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Nah, inilah ayat hafalan kita, dihafal ya. Dan minggu depan akan ditanyakan kembali oleh kakak-kakak yang membawa cerita firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Nah, adik-adik yang ada di rumah, untuk merespon kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil memberikan persembahan, kita nyanyikan bersama pujian Bawa Persembahanmu. Anak-anak sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, kita masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya itu Ibu baca pokok-pokok doa. Pertama, firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kedua, anak-anak sekolah minggu dan orang tua anak-anak sekolah minggu. Dan ketiga, anak sekolah minggu yang berulang tahun hari ini dan minggu yang akan berjalan. Keempat, anak-anak sekolah minggu yang sakit. Kelima, Ibu Dumpele dalam pemulihan kesehatannya. Juga Ibu Dian yang dalam proses penyembuhan. Kakak Yola yang ada di Beteleme yang masih isoma di rumah. Yang keenam, anak-anak terlantar dan fakir miskin. Yang ketujuh, pandemi COVID-19. Yang kedelapan, bangsa dan negara. Yang kesembilan, kakak-kakak pelayan anak
yang melayani di GKST Immanuel Palu. Dan yang ke-10, persembahan syukur. Anak-anak sekolah minggu yang dikasih Tuhan, kita kunci tangan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, Bapa yang baik, yang mengasihi kami, di pagi hari ini sudah diberikan kesempatan kami anak-anak sekolah minggu, baik guru-guru pelayan anak, boleh beribadah lagi Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian cerita firman-Mu. Biarlah cerita firman-Mu itu Roh Kudus akan tolong, sehingga kami dimampukan untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah duduk lagi mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati mereka Tuhan dalam pertumbuhan kembang mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan selalu menjaga keluar masuk mereka. Juga memberkati orang tua mereka, beri kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dapat senantiasa selalu mendidik, mengarahkan anak-anak mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun pada hari ini, juga pada minggu yang akan berjalan nanti. Berkati mereka Tuhan, biarlah Tuhan berikan sehat kuat dimanapun mereka berada. Tuhan selalu menjaga, melindungi mereka. Juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati mereka juga ya Tuhan. Kiranya setiap usaha pengobatan yang dilakukan lewat makanan dan minuman, mereka akan memperoleh kesembuhan yang sempurna yang berasal dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah dokter kami, dokter di atas segala dokter. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Dumpele dalam pemulihan kesehatannya, juga Ibu Dian yang dalam proses penyembuhan, juga ya Tuhan Kakak Yola yang ada di Beteleme yang masih isoman di rumah. Tuhan yang akan memberikan mereka kekuatan, iman, juga kiranya kesehatan yang sempurna hari lepas hari mereka senantiasa boleh alami, sehingga kesembuhan yang sempurna berasal dari Tuhan menjadi bagian bagi saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk anak-anak terlantar, anak-anak fakir miskin di mana saja mereka berada. Kami percaya Tuhan mengasihi mereka, kasih setia Tuhan selalu melingkupi kehidupan mereka. Apa yang mereka butuhkan Tuhan selalu cukupkan dengan cara Tuhan yang luar biasa, sehingga mereka juga boleh merasakan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk pandemi COVID-19 yang masih dialami oleh bangsa Indonesia, teristimewa seluruh muka bumi ini ya Tuhan. Tapi kami meyakini sungguh Tuhan tidak pernah tinggalkan kami anak-anak-Mu, tetapi Tuhan selalu menjaga, melindungi kami dimanapun kami berada, sehingga kami meyakini sungguh di dalam nama Yesus Tuhan akan hindarkan kami dari pandemi COVID-19. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini khususnya. Tuhan berkati, khususnya bagi Bapak Presiden Jokowi. Beri dia selalu kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk dia dapat Tuhan memimpin bangsa Indonesia ini ke arah yang kami kehendaki. Ada perdamaian, keamanan, ketenangan untuk kami berbangsa dan bernegara. Mengadakan dia sehat kuat, juga ya Tuhan dalam dia memimpin bangsa Indonesia ini diberikan selalu takut akan Tuhan. Tuhan juga memakai aparat TNI Polri untuk menjaga keamanan kami bangsa Indonesia, khususnya ya Tuhan di kota Palu ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk kakak-kakak pelayan anak yang ada di GKST Immanuel Palu yang melayani Tuhan. Biarlah kami senantiasa dengan penuh sukacita
melayani Tuhan di tengah-tengah tugas keterpanggilan kami sebagai pelayan Tuhan. Di mana saja kami berada, Tuhan selalu menjaga, melindungi kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk persembahan syukur yang kami sudah berikan. Berkati persembahan syukur ini agar boleh dipakai untuk pelayanan-Mu, khususnya pelayan anak-anak di GKST Immanuel Palu, dan di mana saja berada Tuhan untuk kami melakukan pelayanan-pelayanan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Oleh sebab itu kami mohon senantiasa pengampunan atas salah dosa kami, agar kami layak Engkau panggil sebagai anak-anak tebusan darah-Mu. Ini kami yang sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat untuk berdoa dan beribadah, tetap terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Makan makanan bergizi. Nah, kita akan nyanyikan pujian bersama, janganlah bekerja di ladangnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Shalom. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Shalom, selamat hari Minggu. Mazmur 100 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah yang Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Terima kasih. Mazmur 100 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Bye.